Jika engkau belum mendapatkan pekerjaan yang menetap, maka perbanyaklah beristighfar. Jika engkau belum mendapatkan momongan atau anak keturunan, maka perbanyaklah beristighfar. Jika rezekimu sempit, seret, susah, maka perbanyaklah istighfar. Al-Quran adalah solusi kehidupan, baik yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Sahabat Ruqyah Salam Official rahimakumullah, sebagaimana kita maklumi bahwa setiap manusia pasti ingin hidup bahagia, baik di dunia terutama nanti di hari kemudian. Maka oleh sebab itu, nonton video ini sampai akhir, maka insya Allah Anda akan mendapatkan solusi-solusi hidup yang begitu mulia dan begitu ringan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebahagian ulama-ulama salafus saleh, termasuk ulama zaman sekarang, jika kita menghadapi masalah kesulitan apapun di dalam kehidupan kita, termasuk hajat yang sangat mendesak, maka semuanya sesungguhnya sudah ada solusinya dalam Al-Quran. Di dalam video ini kami akan menyajikan 11 kesulitan, kesusahan, keinginan yang sering menimpa umat manusia, dan juga 11 solusi yang bersumber dari Al-Quran. Yang pertama, jika hidup kita susah, rezeki kita seret, hidup kita miskin, maka Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak beristighfar. Karena salah satu fadilah keutamaan istighfar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian dijelaskan di dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10-12, bahwa ketika engkau miskin maka perbanyaklah beristighfar. Wa yumdidukum bi amwal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membanyakkan hartamu. Dan jika engkau belum memiliki anak keturunan, perbanyaklah istighfar. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, selain Allah akan memberikan harta yang berlimpah ruah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan anak keturunan. Jika engkau menghadapi masalah sesulit apapun, maka perbanyaklah istighfar, karena salah satu khasiat daripada istighfar adalah solusi hidup teman-teman sekalian. Yang kedua, jika kita menghadapi sesuatu yang kita tidak sukai, apakah berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan orang-orang, maka Al-Quran mengajarkan jalan keluar, yaitu memperbanyak mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Karena di antara khasiat zikir la haula wala quwata illa billah adalah melindungi manusia dari berbagai keburukan-keburukan, baik yang bersumber dari manusia maupun yang bersumber dari setan atau jin. Hal ini juga sejalan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, barang siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah sebanyak 100 kali dalam sehari semalam, maka ia tidak akan ditimpa kefakiran. Kemudian yang ketiga, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbanyaklah mengucapkan alhamdulillah. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melihat jumlah harta kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melihat nilai harta kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya melihat apakah kita mensyukuri nikmat tersebut atau tidak. Maka perbanyak mengucapkan alhamdulillah,
karena hidup ini tidak lepas daripada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat-nikmat berikutnya akan datang dari berbagai sudut, akan datang dari berbagai arah yang tak terduga. Kemudian yang kelima, teman-teman sekalian, jika kita memiliki kedudukan, jabatan di tengah-tengah manusia, lalu kita ingin bertahan di jabatan itu dan tidak satu orang pun yang ingin merongrong kita atau ingin menghinakan kita atau menjatuhkan kita atau menggantikan jabatan kita, maka Al-Quran memberikan solusi seperti dalam surah Ghafir ayat 44, perbanyak mengucapkan wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, wa ufawwidu amri ilallahi innallaha basirun bil ibad. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menjaga kedudukan kita di tengah-tengah umat manusia. Kemudian yang keenam, jika kita ditimpa kesulitan, kesusahan, penderitaan, kesedihan, maka Al-Quran kembali memberikan jalan keluar seperti yang terdapat di dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Maka perbanyak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sesulit apapun hidup seorang hamba, kesedihan berat bagaimanapun yang dihadapi seorang manusia, ketika menjadikan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka Allah akan mengangkat kesulitan tersebut. Allah akan menjauhkan berbagai macam kesedihan-kesedihan tersebut. Kemudian yang ketujuh, teman-teman sekalian, jika kita dalam keadaan cemas, khawatir, takut atas segala sesuatu yang tidak jelas ataupun sesuatu yang kita ketahui sumbernya, maka perbanyak mengucapkan, menzikirkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sahabat Ruqyah Assalam Official. Yang kedelapan, dan jika seseorang atau kita ditimpa suatu penyakit, sudah berobat ke sana kemari, semua jenis obat sudah diminum, maka perbanyak berdoa dengan doa Nabi Yunus seperti yang tertera di dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Rabbi anni massanya durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massanya durru wa anta arhamur rahimin. Sebagaimana Allah sembuhkan Nabi Yunus yang telah jatuh sakit kurang lebih 17 tahun dengan doa ini. Yang kesembilan, jika dadamu merasa sempit karena sesuatu dan lain hal, maka perbanyak mengucapkan atau mensikirkan, yaitu Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, sebagaimana tertera di dalam surah Toha ayat 25. Kemudian yang ke-10, teman-teman sekalian, jika kita mengharapkan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat, maka perbanyak mengucapkan atau berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang ke-11, teman-teman sekalian, jika kita merasa berdosa atau benar-benar telah melakukan dosa disengaja atau tidak disengaja, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak beristighfar, dengan banyak mengucapkan Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Tuhanku, ampunilah aku, sayangilah aku, dan engkaulah sebaik-baik penyayang. Sahabat Ruqyah Assalam Official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selama kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada masalah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak ada kesulitan yang berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hajat dan kebutuhan yang berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan memperbanyak apa yang telah diberikan oleh Al-Qur'an sebagai kitab tuntunan umat Islam. Semoga tayangan ini bermanfaat, menjadi solusi bagi setiap insan ketika menghadapi masalah-masalah yang telah disebutkan di video ini. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.